Selamat datang di Dengerin Sebentar Podcast. Dengerin sebentar, nanti juga paham. Bersama aku Angga Rizky, salah satu di Dengerin Sebentar Podcast ini. Jujur, aku agak deg-degan banget karena seperti teman-teman lihat di sini nggak ada siapapun di sini, host ataupun yang nemenin aku. Karena hari ini spesial banget. Hari ini aku akan nge-host di episode terakhir di 2024 ini di Dengerin Sebentar Rap 2024 Memory by. Ya sebenarnya hari ini kita akan mungkin nanti isi episodenya akan ngebahas mengenai dengerin sebentar tuh akan seperti apa. Sudah seperti apa di tahun 2024 gitu ya. Dan seperti yang teman-teman udah lihat di postingan kita, semua host sepanjang 2024 akan masuk di episode kali ini. Mungkin hari ini biar aku nggak garing banget nih, seperti yang udah teman-teman dengar suaraku, aku akan manggil hostku semuanya, tapi satu-satu dulu biar kita nanti nggak kerudukan gitu ya bahasanya. Aku panggil dulu kali ya buat temenin hari ini. Ada Rama Arsyad Nugraha. Halo. Nih seharusnya masuk dari sini ya. Hai. Halo. Kangen aku nggak? Aduh, udah lama. Iya, kayaknya udah pindah ya. Kita udah lama banget nggak ketemu ya. Terakhir konten tuh yang kayak kita pas ngomong unsensor ya. Betul. Kayak aku kangen banget. Kayaknya 2 bulan yang lalu ya. Iya, ini jujur gue agak grogi ya sekarang ya. Kenapa udah lama nggak ngobrol di podcast sendiri? Agak grogi nih sama. Menurut gue lepas aja sih. Oh, alhamdulillah baik. Kayak aku kangen banget sih kayak produksi sama teman-teman juga di sini. Host-hostnya banyak banget. Nanti kita juga panggil satu ya. Betul. Kita akan panggil satu-satu. Tapi hari ini aku akan spesial dulu sama Rama. Gimana nih kamu setelah melewati berbagai rintangan di 2024 kabarnya? Ya menurut aku so far experience baru sih, karena aku di tahun ini juga pertama kali waktu itu masuk DSP ya Kak? Betul. Di bulan apa sih? Februari ya? Hampir 1 tahun gila. Ya aku udah extend hampir 3 masuk ke 3 batch ya. Berarti hampir udah mau 6 bulan 9 bulan lah. Jadi kayak so far aku nemu keluarga baru di sini, kayak pengalaman baru, kayak seneng banget bisa ngonten sama kalian. Aku bisa jadi salah satu penghibur kalian di podcast yang mungkin kalian memang sekarang fanatik banget sama dunia podcast. Aku bisa ngisi, dan aku juga jadi seneng gimana aku juga dapat pengalaman dan juga teman baru. Nanti aku juga kenalin kita ya Kak. Betul. Kenalin host atau podcast baru yang teman-temannya yang pasti nggak kalah seru dan juga pasti jauh lebih keren. Betul banget. Ini kan Rama juga salah satu, kalau misalnya teman-teman nonton episode Unsensor, bahkan 10 episode Unsensor itu ada Ramanya sekarang. Nah, tapi tadi kan Rama 9 bulan ya berarti ya di DSP ya, udahan ya. Berarti DSP itu kita buka batch pertama kali itu di Desember tahun lalu, yang which is adalah 1 tahun dan udah di bulan ini. Ya kan? Dan mungkin langsung kita panggil aja ya, karena di episode kali ini seperti yang tadi aku bilang di awal, kalau episode ini akan semua host selama didengerin Sebentar Podcast selama 1 tahun ini akan satu frame membahas perjalanan di DSP itu seperti apa sih. Wah, kayak seru banget tuh. Aduh, kita panggil langsung kali ya. Ini mau panggil satu-satu apa langsung panggil semua? Panggil satu-satu kali ya dari panggil 1 tahun. satu-satu. Betul, ada ke sini, ada boleh, di sini. boleh, Karena teman-teman akan datang menunjukkan bintang utama kita panggil dari yang paling cantik dulu kali ya. Ada siapa panggil dong? Ada Cia. Aduh, boleh banget datang. Halo. Hai. Pakai. Oh ya, it's okay. Oh, ini pasti udah nggak asing sih sama mukanya Cia ya nggak sih? Siapa sih nggak kenal? Kayaknya kita belum pernah satu frame ya? Belum sih kayaknya. Belum satu frame ya? Belum. Kita belum pernah satu frame. Kayak nanti di next episode Lu kita sih yang sombong banget. Ini enggak sih? Iya sih, itu langsung. Komposernya bukan gua. Emang nggak pernah nyatuin kita dalam satu frame. Pokoknya next episode fans-fansnya Cia sama fans-fansnya gua kita bisa collab ya. Banget anjir. Kita bakal ngomongin segmen-segmen seru yang pasti nanti gua Iya, langsung boom lah kalau kita ngobrolin ya. Jangan sekarang. Betul. Kan sekarang kita temanya mau ngomongin soal frame. Betul. Iya, betul. Lanjut yang host kedua. Mungkin kalau teman-teman lihat visualnya di SP sepanjang tahun 2024 yang biru-biru cantik-cantik yang tiap hari aku stand marah-marah gitu, kita panggil dulu kali ya. Siapa namanya? Siapa? Panggil dong Cia. Ini duta FBB Jogja ya teman-teman. Aya. Yang masalah FBB itu host teman-teman. Jangan dipercaya, oke? Gimana kabarnya Anya? Baik, so far so good. So good ya. Gak kelihatan kah ini muka-muka bahagia? Iya. Jatuh cinta bro. Oh bro, damn.
Oke. Jadi kita waktu itu balik lagi nih ke Anya ya. Kita kalau sekarang kita pernah satu frame waktu itu ya. Kita kemarin satu frame. Iya. Kita aku nggak sabar pengen ngulik-ngulik soal yang episode segmen kemarin tuh. Tapi kayaknya tar dulu deh ya. Tar dulu. Kita kan kulik semua di bener. Ini iya nggak sih? Jadi biar nggak. Tapi kayaknya salah sih. Harusnya Farah dulu abis itu yang lama nggak sih? Nggak apa-apa kan Farah kan baru. Baru. Nanti kita ospek dia. Nah nanti di sini kita akan mengenalkan orang baru yang kemarin di segmen podcast. Mungkin kayak ada penasaran kayak namanya siapa kak? Kemarin kok aku baru lihat orang ini ya. Tapi lagi dong segmen aku kayaknya ngefans sih sama dia. Kayaknya mungkin fans-fansnya Farah juga mau nonton nih. Kayaknya banyak suka nih nanyain siapa dia. Malam ya di sini ya. Benar. Dia dulu atau yang satu dulu nih yang dipanggil? Yang satu dulu deh. Yang cowok dulu deh. Yang cowok dulu aja ya. Bintangnya di SP juga. Benar. Kita panggilin 1, 2, 3. Elanggala Ambara. Bukan sih ya? Elanggala Ambara. Ini barang bebas sebenarnya. Nah, Ini duta pergaulan bebas. Gue nggak ngomong. nggak ngomong. Kita alim gue. Episode unsensor kalau nggak ada elang tuh kayaknya nggak ada isinya nggak sih? Kurang nggak sih? Soalnya sisi cabulnya dari Betul. Aku alim guys. Betul. Nah, oke, mungkin ini kan udah ada 1, 2, 3, 4 yang barbar ya. Omongannya brutal, omongannya yang bener-bener yang unsensor lah ya. Nah, sekarang kita episode spesialis unsensor memang. betul. Nah, yang terakhir host terakhir yang baru tapi Farah aku minta tolong dong buat nge-host bisa nggak bisa. Tolong dong Ara buat ini bisa. Nah, kita panggil spesial yang terakhir Dede kita tercinta asik. Dede. Kalian Dede kalem. nonton Ara bukan hanya di segmen atau di episode di 2024 aja, di 2020 banyak banget Ara. Betul, akan ada segmen khusus Ara sendiri. Gimana lu? Oke, kita nggak usah lama-lama ya. Panggil langsung. Ara. Teman-teman. Saya hai. Hai dulu. Halo teman-teman semua. Halo. Ini masih baru ya, masih magang, maaf ya. Belum meletak doang dia mah. Kalau dari belum rusak anjing jangan dirusak anjlok gitu loh dari sini kalem terus langsung kayak kalem enggak. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Boleh, Kak? Lanjut, oke. Nah, oke. Sekarang kan ini hostnya udah 1 frame ya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini. Apa banget bahasanya? Di episode kali ini kita udah menyatukan semua host. Nanti juga akan ada tersambung di video call ya. Nanti mungkin kita call kalau misalnya udah apa sekarang aja kali ya? Oh, nanti aja ya. Yang tersambung di video call juga. Karena dia juga kalau misalnya teman-teman pantengin Instagram DSP dia juga sering host di Instagram kayak gitu. Gitu ya. Kita akan nanyain apa ya kira-kira? Jadi kagak kago ya lama nggak nanya-nanya ini. Anda aja nggak sih? Wah, orang ngetes CPNS sudah keluar. Oke, mungkin tadi aku udah sampein ya. Kita udah menjalani 1 tahun dengerin sebentar. Akhirnya sebenarnya dari awal gue nggak expect sih akan sampai di episode terakhir di episode 2024 ini gitu kan. Aku pikir awalnya kayak paling nanti di pertengahan jalan juga bubar atau enggak nanti pertengahan jalan juga mereka udah hilang-hilangan. Alhamdulillah aku berhasil menjaga kalian sampai 1 tahun ini gitu. 1 tahun habis itu bubarnya Januari. Aduh, jangan dong. Ini kan Jangan dong. rap kan, berarti batch 1 rap. Aduh, jangan dong. Ini episode ini spesial banget loh buat kalian khusus nggak ada Akhir tahun. Betul. Menutup akhir tahun. Mungkin aku akan nanyain satu-satu dulu kali ya. Atau dari Rama dulu deh yang mau nanyain mereka atau aku nanya ke Rama dulu deh. Aku dulu ya. Aku nanyain ke yang 1 tahun dulu deh ya. Biar urut nanti timeline-nya. Aku mau nanyain pertama adalah Kecia mungkin ya. Apa tuh? Kecia kan tahun lalu kita dengerin sebentar rap 2023 ya sama The Philanthropist ya nggak sih? Masih ingat nggak sih Ci? Oh ya. Itu gue MS banget karena pertama kalinya. November itu. Ya November. Kita tag-nya November. Baru banget masuk. Abis itu langsung nge-host. Langsung punya proker utama yang itu berjalan 1 tahun juga. Yaitu si Maxiar. Gila sih itu kayak Jangan terpesona gitu lah, keren aku emang. keren banget sumpah. Itu juga gak expect. Itu juga bener-bener yang si Cia itu bener-bener So sweet. kita tuh dapat lokasi syutingnya waktu di SP Urap itu ingat nggak sih Ci? 1 hari kita belum dapat ya Ci waktu itu dealnya. Iya nggak sih, tapi udah deal band tapi belum dapat lokasinya karena waktu itu kita masih belum dapat studio ini kayak gitu. Gimana Ci 1 tahun yang lalu kita akhirnya bisa kembali didengar di sekitar Rap 2024 ini? 1 tahun loh Ci, lama banget udahan. Iya sih udah lama sih. Ya kerasa sih menurutku kayak how kita gimana kita Serius banget ya? Iya ini serius loh, ini ketawa mulu si anjing ini. Jadi ini serius ya teman-teman, jadi menarik dibahas ya. Nah
kelihatan progresnya tuh kayak gimana dari setahun yang lalu sampai sekarang. Terus banyak dulu kan dikit kan orangnya ya, Betul. jadi single fighter terus nge-host gitu, but actually it's feel like okay lah, it's not that bad sih. Jadi Yeah. kayak ada pengalaman yang Asik. oke. Oke. Baru serius Tuh tangan dong buat Cia. Ini serius ya. Gue kebawanya kenapa jadi serius banget ya? Tapi beneran, Thank you. itu adalah episode pertama dengerin sebentar wrap yang kayak padahal di 2023 itu kalau misalnya kalian tahu ya, itu nggak ada proker, nggak ada project-project khusus, nggak ada yang segmen-segmen khusus yang gede gitu, nggak ada yang sesuatu. Tapi aku berani untuk ngebawain deh dengerin sebentar wrap 2023 langsung ngebawain filantropis waktu itu ya, dan hostnya Cia yang cari, dia yang tektok langsung sama filantropisnya, bis itu juga koordinasi gimana cara datang ke sana, dan ternyata jauh banget anak-anak filantropis tuh. Iya nggak sih? Iya, makasih buat Mas filantropis. Senang banget sih. Seneng banget sih. Pernah nonton juga waktu itu di konsernya, tapi meskipun Di mana? gue nggak tahu ngerasain nge-host. Loh kan exposure, nanti kita bahas exposure ya. Oke. Filantropis nanti ada segmen khusus sendiri. Oke. Iya. Lanjut. Iya, oke. Apa sih ya ampun, gue jadi kira. Ya, terus habis itu emes banget sih sama Cia bisa bertahan sampai Iya. 1 tahun ini. Aku jujur orangnya nggak begitu ini sih, Nah, kayak nggak begitu Bisa. suka bertahan aja. Asik. bosenan Enggak bosenan juga. Improve terus ya. Ya, jadi kalau aku udah cocok sama seseorang ya maksudnya. Aduh. tapi udah ada yang cocok belum? Udah tapi di ghosting ya. Aduh. Apa tuh? Siapa tuh? Adalah pokoknya gitu. Kamu udah banyak nih. Hah? Siapa tahu banyak yang nonton juga. Boleh ya teman-teman, ntar nggak usah. DM boleh. Nego aja nggak apa-apa. Mulutnya gitu. Jadi ya aku turut senang lah bisa berpartisipasi di DSP ini. Partisipasi besar sih. Iya besar banget sih. Sumpah ya, gue kalau nggak ada Cia tuh, aduh gimana nih produksi nggak ada Cia, nggak ada yang guarded door. Terus abis itu nanti kalau Nggak Cia ada loh mereka. mut-mutan gitu-gitu, aduh pusing banget. Tapi kenapa sih, apa alasan lu kayak pengen bertahan di DSP? Ya, mungkin Lo mau jawaban jujur apa nanti jawaban nanti kita profesional? tanya satu-satu, tapi kita beralih dulu satu-satu kita kenalin. Iya, ya. ntar aja Tenang lagi aja. dulu. Nah, abis itu oke kita next ya, tadi sama cewek yang paling cantik di DSP. Aku inget banget di 2023 awal itu warnanya di DSP itu nggak ada yang khusus kayak gimana. Segmennya bahkan gimana ini per segmen itu warnanya tuh harus beda-beda kayak gitu. Jadi membutuhkan seseorang yang tahu visualnya di DSP itu nanti akan dibawa kemana, segmennya itu nanti akan seperti apa nih. Dan alhamdulillah menemukan desain grafis yang cocok buat aku karena Gitu dong. Gitu dong. cocok dalam artian cocoknya adalah kayak aku kan kerja ya, dan beliau itu juga kerja gitu ya. Dan dia juga kerja gitu kan. Jadi kayak duh gimana nih ngatur waktunya, ternyata bisa. Anya. Cie. Gimana ya? Pertama kali masuk DSP terus langsung aku nya ini segmen banyak banget, harus kamu harus kamu bisa per segmennya itu beda-beda orangnya. Gimana nih? Mungkin mirip-mirip ya sama Cia. Kalau Cia kan pertama kali nge-host filantropis. Kalau aku pertama kali itu sebenarnya juga filantropis. Oh desainnya ya? Iya, ngedesain filantropis itu kayak ya dar-dedor. Iya, desain mas-mas ya, dar-dedor banget ya. Terus habis itu langsung ditimpa sama rap. Ya kaget sih, karena kan kayaknya dulu aku berbanyak tapi kayak merasa sendirian gitu. Nah itu nanti akan kita bahas tuh. Gitu kan. Dan 1 tahun ini menurutku cukup banyak yang bisa aku ambil pelajarannya. Cukup bisa berproses juga di DSP dan masih terus belajar. Wes, kok berat banget gini ya? Tapi ini Jadi sedih ya? jujur aku di DSP aku nggak expect bisa tahan 1 tahun, lebih lama daripada itu lebih lama daripada hubungan HTS. Aduh. Yang cuman jalan 3 bulan, 5 bulan gitu. Ini 1 tahun. Maksudnya nggak, itu terlalu cepet sih. Jadi ya nggak expect bisa berproses bersama teman-teman DSP tercinta. Wes, apalagi batch 1 yang keren banget ini kayak oh my god gitu kayak. Gak diajak. Dia beda. Oke, gitu ya berarti ya. Iya. Oke, nah mungkin itu ya, misalnya bener langsung kerjain urep, terus habis itu juga waktu itu ada yang nge-send briefnya, itu juga udah nggak tahu kemana sekarang. Itu juga aku makasih banget masih bertahan sampai sekarang jadi desainer grafis gitu, maksudnya tahu visualnya di SP seperti apa, terus ngebawanya seperti apa, dan alhamdulillah cocok sih. Gitu ya. Terus habis itu terus habis itu kita move ke Januari ya. Ke Januari. Mungkin aku pengen yang ngenalin si Rama aja deh, karena satu kampus, satu prodi juga mungkin. Boleh. Nah karena kalian satu kenal sama narasumber yang pertama kali dia jadi tandem sama aku.
Siapa dong? Tahu nggak? Nggak. Mas Reza. Oh, Bang Reza. Ya, gitu. Oh, iya, iya, iya. Ini siapa episode? Karena di Januari itu adalah pertama kalinya anak-anak di SPB 1 kumpul pertama kalinya di studio juga. Iya, pertama kali di sini. Waktu itu karena Desember tuh kita masih belum punya studio Tempat ya, dan belum tempat. Alhamdulillah kita produksi pertama kali, tandem pertama kali, ketemu pertama kali semuanya gitu kan. Panggilin dong, siapa dong? Oke, di sini aku kenalin sebenarnya ini kayaknya lebih tepatnya kalau kita di sini tuh seniornya aku ya. Meskipun di kampus kita sama. Bohong, padahal di kampus, padahal di kampus senior dia. Jadi gue mau nanya Lang nih sebenarnya nih. Iya. Kan di DSP ini kamu duluan. Jadi kayak banyak terutama hal-hal baru kayak experience baru sama nge-host deh. Mungkin kan lu duluan nih. Gimana sih rasanya bisa nge-host atau bisa pengen masuk di DSP tuh selama 1 tahun ini sampai kita mau rap akhir tahun nih kayak lu bisa bertahan? Apa alasannya? Kayak gak usah deh alasannya nanti aja. Kayak apa yang buat lu senang untuk bertahan di sini? Mungkin cerita dulu ya dari awalnya dulu. Benar. Cerita lagi nih. Awalnya tuh kayak karena lihat iklan DSP kan dulu di Instagram, terus kayak tertarik gitu loh, karena kan waktu itu kan aku masih gabut banget tuh, nggak ada kegiatan apapun. Terus ya udah iseng aja daftar, terus alhamdulillah puji Tuhan, haleluya, iya. Kayak dipercaya gitu loh, dipercaya dan bisa join di DSP. Terus pertama kali aku ikut eventnya DSP tuh waktu sama Anya yang konser. Oh iya, Hujan-hujanan. Oh my god. Itu pertama kali aku ketemu Anya yang awalnya kita nggak pernah ketemu. Tiba-tiba. Terus tiba-tiba ketemu. Kita hujan-hujanan bareng. Hujan bareng terus bikin konten yang apa Iya. namanya? Recap gitu lah ya. Recap ya, itu. konser. Itu terus hal yang bikin aku senang dan bertahan di sini tuh apa ya? Aku Sebenarnya no reason sih kalau aku. Karena tidak butuh alasan. Oh berarti ini extend ya? Dicatat ya? Dicatat ya? dan jelas mungkin karena teman-teman batch 1 juga sih. Aku kan masuk kan batch 1 kan, dan batch 1 ini kan banyak banget apa ya kayak Cocok ya. cocok dan sering curhat gitu segala macam gitu. Curhat ngomongin DSP aja nih. Iya. kehidupan gitu. Jadi kayak masih ya salah satu yang bikin aku bertahan ya karena mereka juga sih. Ngomong-ngomong sebelum kayak yang terakhir aku melewatkan satu yang lupa kita geser tadi. Sponsor kopi belum kita sebutin. Oh iya weh. Pantesan aku lihat di depan ini dari Iya, tadi Pak. tuh kok aus banget kayak Banget. ngomong mulu boleh diminum gak sih? Iya, terima kasih dulu. Oke, buat terima kasih buat Wangi Coffee Toko Wangi Kopi karena membantu kita nge-support kita untuk di acara produksi kali ini. Kayak wah, banget. ini banyak banget nih kayaknya variannya ada 3 varian ya kalau aku lihat ya. Diambil satu-satu guys. Apa yang ini? Ini rasa apa ya? Aku pengen coba dulu. Kayaknya kita coba dulu. Belum pada coba kan? Gas. Belum pada coba kan? Oke, kita coba dulu ya. Terima kasih buat Wangi Kopi udah support produksi. Thank you. Toko Wangi Kopi. Aku mau coba. Kita coba ya. Let's try for the first time. Tuh yang apa tuh? Americano ya? Kayaknya americano. Aku americano nih. Udah coba. Ini kopi susu deh kayaknya. Oh, latte ya? Kayak ada aromatik gitu nggak sih? Tadi aku penasaran ada satu lagi. Nah, itu yang beda tuh. Apa tuh? Coklat. Coklat ya? Oh berarti Wangi Kopi ini bukan hanya kopi aja yang ditawarkan, tapi juga banyak banget variannya ya. Jadi lebih tepatnya ada rasa coklat juga, tapi juga orang yang non kopi nggak suka biar ada rasa kopi-kopian coklat tuh. Betul. Dan menurutku kopi susunya juga nggak terlalu strong. Iya aku suka banget kayak untuk Enak banget kalau misal mau di kayak bawa kemana-mana. Iya. dan compact kan. Masuk Kurang tas es kecil aja aja nggak bisa. sih? Kurang es Nggak aja bisa nih. Bener. Coba. Nah, Ini bisa banget dibawa kemana aja nih. mau kemana aja. Thank you ya Wangi Kopi, Toko Wangi Kopi udah support. Dan kayak untuk kalian kayaknya yang suka americano kayak kopi-kopi yang strong dan terlalu takutnya asam lambung nggak keberat gitu ya. Ini kayak cocok banget. Americanonya nggak terlalu ini dan kayak masih apa ya? Tested. Iya. Oke. Kalau yang ini kan udah di review. Kalau ini gimana nih rasanya? Enak sih kopi susu karena aku kan memang kalau misalnya beli kopi itu pasti aku kopi susu karena selain itu nggak cocok di lambung. Kalau yang ini rasa Rentah ya udah tua ya. Kalau wangi kopi enak gak? Enak dia tuh ciri khasnya adalah tadi bener yang disampaikan sama Emma wangi apa? Kayak Bukan wangi. ada sesuatu nggak After taste-nya tuh kayak beda. Nah, aku belum tahu sih itu rasa apa gitu.
Enak Oke, banget. oke. Oke. Thank you toko Wangi Kopi. Oke. For supporting us. Oke, lanjut. Lanjut ke ini The last one. The last one. Batch yang 3, gara-gara batch 3 ini juga kita bisa dapat sponsor dan keren banget. Tepuk tangan dulu. Bayangin di batch ini yang tiba-tiba langsung dapat proyekan gede, langsung dar banyak, yang tadinya kita ya udah protesan produksi biasa, ini kita langsung dapat produksi gede deh. Juga terima kasih karena Ikut exposure juga. Ikut. iya ikut. Ikut semua ya. Gimana sih? Farah, kenal. Kita belum nyebutin namanya Farah. Ya, Farah, ayo gimana? Gimana Farah? Cerita dulu dong. Sebenarnya aku mau protes dulu ya, kenapa yang batch 3 cuma aku sendiri ya. Jadi mereka love aku ke siapa yang 3? Ya udah love. Tapi kan batch 1. Kasihan. Terus jadi awalnya aku nggak daftar di content planning nggak sih Kak? Awalnya aku di Desgram nggak sih? Nyalain. Iya kan? Betul. Terus tiba-tiba jadi di sini oke nggak apa-apa. Terus tiba-tiba disuruh nge-host oke nggak apa-apa. Mau banyak iya Palu like IG gede. oke nggak apa-apa. Terus planning apa konten juga ya oke. Terima kasih ya Farah. Sebenarnya seru sih di sini, seru banget. Kayak apa sih? Kayak di organisasi yang aku dapetin di kampus itu nggak kayak yang di sini, kayak seru banget gitu di sini. Gak peres kan tapi kan teman ada gue ntar peres. Ngomongin live Instagram, betul banget tadi ngomongin live Instagram. Jadi di DSP selain produksi offline, kita produksi ini kita juga ada live Instagram. Mungkin itu juga sama-sama batch 1 juga yang masih bertahan. Mungkin boleh di video call sekarang. Ada Ada satu lagi guys. satu lagi yang misalnya teman-teman nonton live Instagram. Jadi kalau teman-teman yang suka ngikutin DSP yang pasti udah nge-follow, itu kalian pasti tahu tuh kalau misalnya ada yang live Instagram kita hostnya siapa. Dan ini apa mau nyebut namanya? Ayo, siapa? Semoga diangkat ya. Diangkat dong. Nah, ada diangkat. Kenalan dong. Enggak, kenal enggak? Kelihatan di kamera. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan nggak di kamera? Oh, screen record. Ya, kayak bentar. Oh iya, editor nih nanti. Siap-siap. Nah itu. Editor. Halo Gisel. Kenalan dulu. Dengar suaraku nggak? Dengar suaraku nggak? Dengar. Oke. Jadi tadi kita udah ngenalin masing-masing host di sini nih. Oh, ada Elang, ada Cia, ada Farah, ada Rama gitu kan. Nah, sekarang aku juga pengen ngenalin Gisel nih yang kita sekarang LDR gitu. Udah, mungkin boleh cerita kali ya dalam 1 tahun ini di DSP tuh gimana akhirnya berani buat daftar. Padahal kita kan LDR, kemarin juga produksinya jauh ya. Kemarin kebetulan daftar di Jogja karena waktu itu magang di Solo ya kalau nggak salah ya. Solo, terus habis itu karena magang. Mungkin cerita dulu kali ya Gisel pegang segmen apa juga di DSP. Oke, halo semua, kenalin aku Gisela di Dengerin Senar Podcast. Aku sebagai host dan juga VO Talent. Dan aku bergabung itu di Desember tahun kemarin. Jadi udah pas nih 1 tahunan di DSP. Keren. Batch gue nih, Bro. Udah ketemu belum batch 3-nya nih? Halo. Minum dulu. Ceritanya dulu kok bisa join DSP tuh karena aku ngerasa dulu waktu magang SMK kan, aku magang waktu SMA itu di Solo. Aku ngerasa tugasnya tuh biasa-biasa aja, kayak aku pengen cari pengalaman lagi. Solo sama Jogja kan deket banget tuh, jadi ya udah deh gas aja daftar di DSP. Waktu itu awalnya aku apply jadi podcast producer, tapi ternyata bukan, setelah survive lama bukan basic aku di situ kan, akhirnya pindah divisi sampai sekarang jadi host dan juga VO TLM. Rasanya gimana Gisel? Terutama kayak kamu live di Instagram. Betul. Gimana? Maaf? Kayak kamu live Instagram langsung gitu kan, kayak on air tapi ditonton langsung orang banyak. Kebiasaan kita kan live gini kan di belakang kamera tapi nanti tayangin nanti gitu loh. Yang tahu ya anak-anak produser di satu backstage aja, tahu kamu ditonton orang banyak itu gimana rasanya? Kayak live di on air Instagram. Rasanya seneng banget karena seperti kita punya kenalan baru. Karena kan kalau
By the way, ini juga fun fact aja, for your information aja gitu ya. Segmennya Instagram Now Playing sama Instagram Live Sessions X Now Playing itu benar-benar buka wawasan aku baru-baru banget tentang dunia musik. Jadi kalau misal ada musisi baru yang bakal kita interview di Instagram Live gitu, itu aku belajar juga tentang dia, kenalan bareng dia, terus ngajak ngobrol bareng dia. Dan itu kan live ya. Kalau live kan kadang dukanya tuh, aduh ini harus bener, ini harus asik nih, karena nggak bisa diulang gitu, karena on air gitu. Seru sih, seru banget, dan jadi pengalaman pertamaku bahkan di DSP untuk live Instagram session. Asik. Sekarang jadi penyiar radio loh, Gisel. Cie. Akhir katanya kita Bentar, jangan dimatiin dulu karena di sini tadi kan udah satu-satu nih. Kita kenalan hostnya siapa aja. Nah, di DSP Rap ini aku akan nge-spill episode top terbaik 3 sepanjang 2024 dan salah satunya adalah kayaknya semuanya masuk semua deh. Termasuk Rama. Tadi kan Rama aku juga belum sempat kenalin Rama, kenapa nanti ini dulu karena Rama paling dar-dedor banget sih selama ini. Oke, gitu ya. Tahu rap buat DSP penutup akhir tahun produksi ini. Satu kalimatnya. Nyeplik gitu. Jangan grogi gitu dong. Apa nih, Gisel? Satu kata ya? Satu kata dan satu kalimat. Paragraf boleh dah. Sakit padang. Intens sekali nih Jenny. Atau apa? Satu kata buat DSP 1 tahun ini, gacor. Gacor. Thank you. Bentar, jangan dimatiin dulu, ditaruh aja deh kayaknya. Jangan dimatiin dulu ya. Ditaruh situ kali ya. Nah, oke, tadi kan aku udah ngenalin nih teman-teman host dari Dengerin Sebentar Podcast. Mungkin di TV kita, di belakang kita ini aku udah ngumpulin mengenai Dengerin Sebentar Rap 2024 yang temanya hari ini adalah Memori Baik. Udah tahu Memori Baik belum lagunya siapa? Sheila and Seven. Oke, mungkin nanti aku akan bedah satu-satu. Cuma aku akan nge-spill dulu mengenai perolehan jumlah dari episodenya DSP sepanjang 2024 di Spotify ya, terutama ya kenaikannya berapa, terus abis itu top episodenya apa aja. Ini aku makasih banget juga lagi-lagi buat tim konten sama tim desain karena gercep banget. Aku kejar-kejar deadline-nya. Bentar, mana ya fotonya? Ada kita, Ci. Mana? Itu. Oke. Oh, yang Nona foto kaca. Top HP aku mana ya? Di HP aku lagi foto-fotonya. Oke, ini mah sama. Kita bacain ini ya. Gimana sih? Oke, dibacain. Oke, pertama dengerin sebentar rap for creators di Spotify. Kita udah dapat angka atau dapat episode sepanjang 2024 ini kita dapat 85%. Itu di rap di tahun 2024. betul di Dengerin Sebentar Podcast di Spotify kita dapat 85% pendengar baru di tahun ini. Yang mostly Keren banget. per episodenya selalu baru. Tepuk tangan. 85% pertumbuhannya itu kayaknya naik berapa persen dari tahun lalu aku lupa. Terus Lumayan signifikan banget. betul, dan algoritmanya di episode ngitung angkanya podcast sama angkanya video-video di Reels ataupun di TikTok tuh berat banget. Karena kalau di Spotify itu dia akan kehitung satu pendengar kalau misalnya udah satu menit baru bisa kehitung. Jadi kalau lu Jadi dengerin baru masuk hitungan quick orangnya itu salah 1 menit dia mendengarkan. betul, jadi 1 menit baru kehitung 1 gitu. Makanya kalau 1 menit itu nggak seru ya pasti ditinggalin. That's why kenapa unsensor Harusnya nggak seru sih, DSP tuh kontennya seru-seru malah segmennya. Itu Menurutku kalian harus mudah-mudahan. pada nonton, yang belum pada nonton ikutin deh segmennya dari yang pertama. Betul. Tapi kita udah punya 47 penggemar selama 1 tahun ini. Jadi dia selalu mantengin episodenya di SP. Dia selalu nontonin. Aku nggak tahu siapa, pokoknya 47 penggemar nomor 1. Jadi kalau misalnya di Spotify kan ada episode 1 siapa, Iya, siapa gitu kan. Nah ini episode podcast pertamanya itu nangkring di SP di 47 orang ini. Waduh. Itu anonim. Betul, anonim. Thank you ya guys. Iya, anonim ya? Iya, anonim. Ntar nih kalau tahun baru lebaran
kalau masih ada orang nih, kayaknya kita undang aja nggak sih? Boleh, mudah-mudahan ya. Kalian DM aja deh. Boleh. Aku tujuh loh di Rap 2004. Betul. Tadi juga aku udah mention di awal Bisa nggak sih Neng? Elang. Produksi pertama kita itu di Januari itu sama Mas Galang dan sama Mas Reza. Iya kan? Dan episode Mas Reza selamat, dia jadi episode paling banyak didengar selama 2020. Salam Mas Reza. Keren. Episode teratasnya ada di Bang Reza Rusandi. Siapa dong yang bawain episodenya dong? Yang paling dar fashionnya. Gimana perasaannya? Gua lah. Iya. Jadi episode paling banyak didengar di Spotify. Perasaannya yang jelas seneng banget karena bisa nyajiin konten buat teman-teman DSP yang berkualitas. Jadi kayak teman-teman DSP itu juga bisa dapat ilmu juga gitu loh. Asik. Dari DSP gitu. Terus karena waktu yang sama Bang Reza itu kan kemarin bahas buku juga kan. Betul, nah, sama itu juga ya karena sesuai sama Elang ya. Itu ya harapannya buat teman-teman DSP sama fansnya Telusur Sejati bisa saling support anjay. Pokoknya saling support dan bisa saling tukar pemikiran lah biar kedepannya bisa tetap kerjasama gitu segala macam. Oke. Bener kamu ngomongnya. Yang bener bro. Ini kenapa sih harus banget jadinya? Bener. Oke. Lalu kalau misalnya rating itu di DSP itu, di Spotify itu 5 paling tinggi. Dan DSP mendapatkan itu ratingnya paling tinggi rata-ratanya 5%. 5 bintang 5 kan ada 4,7, 4,3 dan kita full di 5%. Keren. Thank you. Nice. Dan terakhir DSP itu mungkin boleh dibaca. Oke, DSP menjadi salah satu kepribadian kreator si pencipta tren. Wah, berarti ini influence banget ya. Betul. Mungkin bisa jadi salah satu contoh atau misalkan kita di image ya. Jadi kita jadi figurnya DSP itu salah satu terutama mungkin daerah kontingennya Jogja kali ya. Betul. Jadi podcast yang kayaknya mudah-mudahan ya. Kita terus mudah-mudahan ya. Bukan menjadi pencipta tren. Menjadi pencipta tren tapi kita menjadi terus jadi grower, jadi yang lebih baik, better berarti di rap betul. Setelahnya. Saking kita sih pencipta tren sampai ya mudah-mudahan ini bahan belajaran buat aku juga ya. Maksudnya buat teman-teman juga ya, kalau misalnya kita menciptakan sesuatu ya ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Bukan amati, tiru, plak. Dimodifikasi, harus dimodifikasi. Betul. Bukan plak ketiplek gitu ya, saking pencipta trennya. Jangan ya guys, jangan. Galak lo ini. Ups. Bagian ini gue gak di briefing. yang ini spontan. Spontan. Itu sih ya mungkin dan mungkin Gen Z juga sih. Ini terakhir mungkin kelompok usia pendengarnya justru yang aku agak kaget di umur 25 sampai 29 tahun di 42%. Wah, Banyak banget Om. Tapi emang banyak banget kita kan 18 sampai 24 ya. Emang kayaknya pas episode kayaknya terutama kayak yang tadi terlepas dari Bang Reza kayaknya ini kan ada juga nih kayak ini masakan sensornya ya. Betul. Kayaknya memang kayak obrolan kayak gini kayaknya memang target pasarnya mereka juga sih. Betul. Relate ya sih mereka. Betul. Jadi mereka juga kayak nggak mau denger terlalu ngobrol yang terlalu formal tapi juga sesuai tongkrongan kayak betul gitu loh. Betul. Itu kalau unsensor sebenarnya kalau misalnya di usia itu maksudnya di 18 sampai 24 itu 35%. Betul. Ya mudah-mudahan ya gitu sih. Alhamdulillah. Nah, oke. Nanti mungkin Gisel boleh di-call lagi ya. Jadi ini kan pencapaian di Spotify rap kita di Spotify aja ya. Nah, untuk akumulasi dari semua channel, kita kan banyak banget ya di YouTube ada, Spotify ada, terus habis itu di mana? Di Instagram ada. Semuanya ada. Nah, ini ada top 3 episode terfavorit dan terpopuler juga mungkin di belakang masih menduduki dari Bang Reza yang judulnya dengerin sebentar, Reza Rusandi Bang Autor di role model itu paling banyak fansnya. Tepuk tangan. Alang, siapa? Gilang, siapa? Gisel. Iya cuy. Terus sambil nunggu Gisel kita juga ada episode unsensor yang baru banget kita bikin di tahun ini itu juga menjadi top 3. Emang dari judulnya memang sangat-sangat gila sih emang.
Apa tuh judulnya tuh? Ini apa? Orang Saya jadi simpanan orang. Nah, Cia itu. Nah itu siapa sih nih ngomong Cia sama orang nih ya? Sama Lang sama Mas Kosan. Harusnya Mas Kosan ada Apa ini. julukan kita dulu? LC. Datang hari ini ya Mas Kosan. Mas kosnya lagi nggak bisa lagi berhalangan. Betul. Aduh, nggak apa-apa. Tapi udah diwakilin sama host-hostnya, langsung udah didengerin. Gimana masuk 3 top rasanya jadi simpanan orang? Gila itu siapa yang Itu ngejelasin udah, itu? udah expect Ekspektasi ya. Karena sebagai LC Manja. udah ini sih udah kayak auto up lah. Emang segmennya ngomong sama orang yang pas, gitu aja. Gila emang. Gimana masuk Relate emang. di 3 top loh paling gila itu paling banyak diobrolin, paling banyak dikomentarin tuh. Gila. Gimana rasanya? Jadi gini ya teman-teman aku. Ini mau nangis ya ampun Ci. Jadi aku kayak ngerasa banget kayak it's so very happy kayak bisa masuk ke top 3 gitu loh. Sebenarnya itu juara ketiga sih, at least nggak back bener aja maksudnya. Tapi masuk at least masuk pilihan gitu ya, top 3. Ya emang kita emang semenarik itu ya nggak sih? Sangat dong. Sangat bro. Enggak, sebenarnya yang dipertanyakan adalah itu kisahnya siapa? Nah, betul. Ya Sebenarnya jelas siapa bukan sih kisah aku sebenarnya? ya. Itu bukan kisahnya lah. Pokoknya nonton aja deh yang kemarin. Kalian bisa nilai sendiri siapa orangnya itu. Pokoknya yang dari penampilannya sangat meyakinkan saat mendalami itu berarti kisahnya. Nah itulah. Nah, ini. Itu kata temen gue aja sih. Oke, boleh lanjut. Tapi aku waktu dengerin di yang rasanya jadi simpanan orang ini menarik juga sih. Karena kan Cia bilang temannya ada yang disimpan sama orang per bulannya berapa? 30 juta atau berapa juta tuh waktu itu Ci? Lupa ya? Info moker dong. Atau di sini ada yang jangan-jangan jadi pelaku nih, jangan-jangan. Enggak sih. Jadi simpanan orang. Gua mau dong kalau ada gitu. Gila emang. Main UKT semester 8 ya. Nanti linknya ada di Kata sini. ya kan? Linknya ada di sini bisa check out aja namanya Langgala gitu. Bisa. Gila. Lumayan lah 30 juta. Ya, batu KT Terus habis itu ntar 8. Gila sih, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini bukan sensor ya? Kamu mau nggak? enggak. Makasih ya. Nanti ya, nanti. Oke. Udah tersambung sama Ci, sama... Udah. Halo. balik lagi. Oke, balik lagi. Gimana episode yang top kedua apa? Top kedua aku mau baca itu kolaborasi Land of Beauty bersama musisi Donian Maula. Ini kayaknya hostnya Betul, Gisel. Dia hostnya. Halo Gisel. Mana? gimana rasanya masuk top 2 dari bottom of Rap 2024? Betul. Mana Gisel, dengar suara aku nggak? Ya. Episode kamu yang sama Doni Maula yang pertama kali ke Beses itu ya, waktu itu juga nanti mungkin akan kita ceritain ya nanti. Itu masuk ke top 2. Jadi paling banyak didengerin Star Rap. Gimana rasanya tuh ketemu Doni Maula? Apalagi waktu itu lagi viral-viralnya lagunya Bercinta Lewat Kata ya. Bukan bercinta lewat yang gimana? Gisel? Bukannya enak langsung ya? Pertama pasti deg-degan karena itu pertama kali aku lihat artis sedekat itu, dan mohon maaf nih Mbak Yura ya, suaminya Mas Bojonya wangi banget. Aku Akrab banget. Akrab tuh gue liat tuh. Aku kesentuh banget dan happy sih yang nonton episode itu banyak ternyata. Next harus mempertahankan itu sih. Kalau bisa naik. Ntar kita cari artis barunya. JKT. Ntar aku diserang buta takut. Gimana Gisel? Berarti senang ya? Besok kalau misalnya aku pesan buat apa namanya nge-host lagi, nggak boleh sama semua orang berarti ya? Mansur. Boleh, tapi boleh nggak request artisnya jangan Beyonce, aku takut di Oh ya, terima kasih Beyonce ya. Beyonce. Terima kasih Beyonce ya. Oke. Thank you Bian. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak Gisel? Udah masuk di top 2 nih episode paling banyak didengerin. Ada sih, maksudnya buat DSP-nya emang aku juga sempet ditanyain beberapa orang di radio juga, di highlight lah intinya karena interview sama Doni Maula itu, dan akhirnya banyak tawaran-tawaran juga untuk interview, untuk ngisi talk show. Wih, keren. Dan iya, tapi mereka tuh nge-highlight DSP juga. Wih. Ternyata juga menggait musisi-musisi lokal, dan menurut aku keren sih DSP, semoga sampai nanti juga tetap menggait musisi-musisi lokal bahkan di luar Yogyakarta. Amin. Dia ngomong udah kayak punya radio beneran ya sekarang ya? Iya nggak sih?
punya radio ya was biasanya tuh. Besok Gisel kita ngisi ini ya, kita bikin kelas di DSP gitu ya. Bagaimana cara? Sebelum kita lagi ya, gitu ya, Gisel ya. Oke, makasih Gisel. Thank you Gisel. Oke, nah sekarang kita ke nanti juga kolaborasi lebih dari sekedar podcast. Nah mungkin kan dari tadi Rahma nih yang nanyain ya nggak sih. Nah mungkin dari teman-teman sekarang Cia boleh nanyain ke Rahma. Karena di gini mungkin aku sih mau cerita. Jadi ketika kita kan berarti 2024 ya berarti ya. 2024 ya. Itu juga salah satu kolaborasi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya dan maksudnya alhamdulillah DSP dipercaya karena maksudnya berarti kita udah punya hati gitu ya nggak sih di pendengar kita gitu kan. Di 2024 itu aku baru banget pertama ngadain batch divisi partnership ya, di batch 2 itu divisi partnership, dan itu sejujurnya goals pertama aku adalah gimana caranya DSP biar pertamanya dalam waktu produksi dapat sponsor kopi atau kita bisa kolaborasi dengan musisi-musisi lain atau mungkin narasumber lain gitu kan. Ternyata kita langsung di-approach langsung sama exposure yang acaranya anak-anak UGM gitu, dan itu gila banget sih, best banget sih, Keren banget sih. kita baru oprek 1 minggu ya, oprek base 2 terus habis itu langsung dikontak sama exposure untuk yuk kita kolaborasi, kita dapat dengerin sebentar live on stage. Gila, itu nggak terpikiran banget sih. Dan ini adalah mungkin yang beneran dari pertama banget ngikutin, gue masukin ke grup, terus habis itu sampai hari H bener-bener yang apa namanya si Rama ngikutin prosesnya, dengerin sebentar live on stage ya. Mungkin boleh diceritain kali ya Ram, nanti sebelum kita cerita kita tanyain ke teman-teman lain, karena itu adalah project pertama DSP yang kita dapat dengerin sebentar live on stage. Wah, Gimana tuh Ram? gue bingung ceritanya dari mana ya. Oke, jadi gini, waktu itu pas aku oprek juga kayaknya memang aku sama beberapa teman aku yang lain ya di partnership. Dan itu kayak ketika kita dapat attachment di pertama kali project besarnya, dan ternyata exposure yang aku lihat di UGM itu kayak punya track record di exposure itu keren banget kan. Terlepas dari yang eventnya kalau di Amplas kemarin ya, Betul. mereka tuh hampir menyaingi, dan menurutku itu salah satu project yang terbesar yang aku dapetin selama di DSP. Dan kayak tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Oh, kalian untuk anak-anak exposure, semoga nanti di 2025 kita bisa dapat kolaborasi lagi. Mudah-mudahan Killing for Exposure yuk kolaborasi lagi yuk. Boleh banget. Karena kita kemarin juga jadi kakak jadi live hostnya ya. Betul. Kayak untuk anak exposure ya DSP nggak kalian udah tahu lah kualitasnya gimana. Jadi waktu itu kalau cerita sekilas sedikit, emang di exposure itu aku dulu sama ada beberapa batch yang di partnership tapi udah keluar ya kan. Nggak usah disebutin ya. Nah itu maksudnya intinya Jujur kita tepuk tangan buat Rama. Base 2 partnership yang berhasil bertahan sampai sekarang, project gede dan mau sampai sekarang adalah cuma Rama doang. Emang siapa aja yang bertahan? Oke lanjut. Jadi di partnership itu Udah gak usah dibilang. jadi Jalan juga kan? terlepas Yang divisi partnership, yang Divisi partnership. Enggak, yang batch 2, yang batch 2. Total tuh ada enggak, dia Rangga tuh dua. Rangga, betul Rangga. Dia 2 tuh. Ini Rama. Oh ya. terus habis itu siapa lagi ya? Agil. Oh, keren banget, Bro. Agil, terus habis itu Gisel B1. Gisel B1. Udah gitu doang. Wis keren. Kayak itu B1. Satu. Ya. Oh iya Berarti lupa. Oke. 4 Gila sih. lelaki. Dan Ramas yang wow. Dan terlepas dari itu juga exposure yang aku menjadi kita tandem untuk kerjasama jadi eventnya mereka. Jadi kita menjadi kayak apa ya? Bahasanya itu bukan kolaborasi lagi. Kemarin kita jadi apa? DSP itu eksklusif media partner, gila. Dan terlepas dari misalnya aku juga dibantu Kak Angga gimana cara prosesnya, gimana cara kita kerjasamanya. Aku juga menjadi salah satu kemarin hostnya untuk pembukaan acara exposure. Jadi Betul. greeting openingnya, wah ini bisa ditonton kayak menurutku DSP ngasih aku kesempatan yang lebih sih. Betul. Selepas dari partnership aku dikasih kesempatan sekarang menjadi host kayak. Betul. Aku belajar dari teman-teman kakak-kakak senior di sini. Aku nonton kayak rasanya gimana tuh? Aku dapet tandeman project gede dari awal sampai akhir, terus habis itu benar-benar ya dinamika lah biasa. Gimana Ci? Coba tanyain Ci. Keren sih. kenapa dia Gimana nanya perasaannya Gimana masih. perasaanmu? Yang lain dong tadi udah.
Apa gitu? Apa gitu? Pertanyaan yang mungkin belum. Kalau perasaanku so far excited dan kayak pengen tetap bisa untuk terus di 2025 2026 karena aku itu bilang ke Kangga, aku pengen DSP itu bukan hanya kita menjadi lokal guest yang bisa based on kontingennya Jogja. Aku pengen kita explore minimal sejauh itu bisa masuk ke Jakarta, bisa masuk ke Bandung, Jawa Barat segala macam dan kita goalsnya itu bisa menjadi salah satu media partner yang terbesar itu acaranya WTF ya. Tolong dong WTF dong. Amin. Kan per hari kemarin itu DWP udah mulai ya, itu menjadi salah satu next project juga, final project DSP bisa sampai sana tuh semoga nggak tahu kapan tahunnya jadi semoga kita bisa sampai sana. Semoga nextnya guysnya Niki, amin. 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 Sponsor tolong dong masuk. Tanya lah. Nah, Bro cewek. mungkin aku di kolaborasi di nanti juga kolaborasi itu kan kita Update bener-bener lagi saya. Dar-dedor banget gak apa-apa. Dar-dedor banget kan. Bener-bener Rama udah jadi host dan dia jadi model juga. Gila sih semuanya diembat ya. Ngeri. Mau nggak Ram? Oke. Udah punya cek belum? Udah punya cek belum? Mau daftar ya nggak? Udah. Ya sold out guys. Salat ya. Ya jadi pokoknya aku terlepas di DSP banyak banget experience udah sama Kak Angga yang bantu aku dan teman-teman lain juga dikasih kesempatan. Waktu itu juga jadi talent modelnya branding brand apa namanya? Totris. Jadi teman-teman yang penasaran juga boleh banget nih terlepas dari Coffee ini yang terima kasih udah nge-support kita. Totris tuh boleh banget dicek, bagus banget. Betul. Dan juga memang salah satu supportingnya di DSP juga di projectnya Grab tahun ini. Betul. Nah, oke. Terus juga tahun ini kita juga alhamdulillah udah kolaborasi dengan event-eventnya UGM ya, terutama exposure yang jadi big project kita. Kita juga balik lagi tiba-tiba kita dihubungin sama Galaxy itu kan. Galaxy itu kan sebenarnya anak-anak UGM yang baru-baru maba gitu ya penyambutan. Kalau misalnya aku nyambut maba ya udah, maksudnya udah bukan masaku lagi gitu kan. Dan yang dari tadi kita kacangin juga Farah langsung dapat nge-host sama anak-anak Galax dan di mana Galax itu bagi anak UGM memang terbesar ya, salah satu terbesar ya. Jadi event tahunan dan itu memang gila-gilaan sih. Tiba-tiba si siapa Ara langsung dapat si Galax. Gimana tuh rasanya kemarin tak? Itu seneng banget sih kan. Pertama langsung ketemu sama anak-anak Galax karena aku pernah daftar di kepanitiaannya Galax itu nggak keterima, terus tiba-tiba langsung nge-podcast sama langsung ketemu sama mereka. Wow. Terus juga aku nge-repost dari story itu langsung banyak komen, wah anak Galax wah gitu. Langsung Terkenal. seneng banget sih. Followernya jadi berapa tuh? Naik. Udah dapat berapa cowok? Wow. Berapa tuh? Spill. Oke. Nah, Iya itu mah. seru ya berarti ya Farah ya. Seru banget. Nah, oke. Nah, ini kan kita udah ngomongin dengerin sebentar urap 2024 mengenai podcast nih ya, mengenai podcast semuanya. Dan di DSP itu kan sebenarnya banyak additional segmen ya. Terutama adalah hiburannya anak-anak DSP atau mungkin nih kita kasih akses atau mungkin daripada podcaster mulu, produksi mulu, nah kita kasih akses nih, gitu nggak sih? Ini juga di DSP mungkin langsung dibacain aja ya kali ya angkanya, terus habis itu kita nanyain satu-satu bagaimana experience teman-teman ketika bisa liputan, bisa interview guest juga, karena tadi interview guest juga nggak cuma si Giselle, karena semuanya kebagian nggak sih waktu di LOB, mungkin nanti kita ceritain. Ya. LOB nggak dapet ya waktu itu ya? Kamu interview siapa nggak dapat? Korek kayu. Nona foto kaca. Bukan yang LOB. Oh yang LOB. Enggak ya kamu? Anu. Korek kayu. Kamu kan juga waktu di Expo juga. LOB dapat Monita Tahela kan, tapi kan ya nggak berhalangan. Mungkin kita bacain dulu kali ya yang terakhir sebelum kita nanyain ke teman-teman dari DSP tahun ini. Aku udah nyusun dengerin sebentar in numbers asik. Jadi kayak apa sih pencapaian DSP dalam bentuk angka di 2024 ini? Jadi kita total selama di 2024 udah produksi sebanyak Jangan mengundang kita untuk 43 episode, mencakup Instagram Live Session kita dulu. Dan 48 narasumber dan juga 1294 waktu minutes of conversation-nya, kayak durasi waktunya. Betul, jadi selama 2024 kita udah produksi 1294 menit. episode. Gila Sudah membacot 1290. Kita juga sudah mencapai 3231 yang mendownload episodenya secara offline. Wah, Betul. keren banget nih. Betul, terus kita juga produksi selama di 2024, kita kan reguler per bulan ya, 1 bulan sekali kita Upload dan selalu naik next segmen dan per bulan sekali kita produksian. Itu adalah jumlah jamnya selama 2024 24 jam. 64 jam. 64 jam. Terus ada tadi eksklusif partnernya kita ada 3.
exposure, dialek sama satunya nona sepatu kaca. Kita jadi exclusive partners. Terus ada Event partners. event partnernya atau kita jadi media partnernya di SP. Sudah di SP, sebanyak. jadi media partner event ada di 89. Wow, hampir 100. Brand kolaborator ada 5, kopi, Totris. Action. Terus habis itu interview backstage ada 10 interview backstage. Kita masih bertahan di 2004 jadi satu-satunya media partner yang bisa interview backstage. Semoga The best. ada 10 kali termasuk exposure nanti kita I just talk to him. Terus habis itu live report. Nah, live report itu ada 50 kali live report selama 1 tahun. Jadi ke konser-konser, terutama Cia yang nggak pernah absen live report ya. Terus habis itu postnya berapa orang? Kita ada 367 post on social media. Jadi kita aktif di social media itu kurang lebih 367 post selama 1 tahun ini kan. Oh. Kita juga ada press release sekitar 612. 600 ya, jadi email yang ngirim Email kita- ya itu ada sekitar masuk itu 612. Betul. Terus DSP Visit. DSP Visit itu kayak kemarin itu anak-anak HMT UGM yang Ya, datang belajar gitu. kunjungan belajar. Ada 2. Terus habis itu ada Spotify playlist. Betul. Itu ada 17. 17. Prokernya Base 2 kan langsung bikin playlist ya waktu itu ya. Benar-benar. Terus ada habis volunteer itu- apply. Jadi ini yang mereka yang ketik oprek batch ini yang daftar itu sekitar ada 201 dan itu sampai 3 batch sekarang lumayan cukup banyak dan signifikan naiknya memang. Terus habis itu kita ada tim. Betul. Timnya 30. Total orangnya 30. Sebenarnya itu ya moving gitu ya. Misalnya bertahan sampai sekarang dari 30. Gitu sih mungkin tepuk tangan ya. Oke, lanjut. Nah, kita kan udah baca ini di Garis Sebentar Web 2024. Ini kan nanti berkala posting di sosial media ya. Aku mau nanyain experience mengenai teman-teman tadi nih selama 1 tahun ya, terutama di eksklusif parents kan tadi ada Nona Sepatu Kaca ya. Dengerin Sebentar Live Answers kan nggak cuma Benar. exposure kemarin ya. Benar. Gimana kemarin langsung offline ketemu penonton elang sama Cia? Gimana sih? Kabar dulu. Ladies first. Oke, kalau buat aku ketemu apa? Penonton ya? Apa ketemu apa? Penonton secara offline. Nonton secara offline. Terus habis Nonton secara offline konser. Sorry, kemarin kan dengerin Sebentar Live sama Nona Sepatu Kaca. Oh, Nona Sepatu Kaca itu. Sebenarnya awalnya gue deg-degan sih, kayak aku juga belum pernah nge-host yang sama band gitu loh. Sebenarnya pernah sama Filantropis, cuman kan itu Oh, The Kick belum kita mention. Kita kan Oh pernah iya, juga. Mas The Kick, oh my god, Mas The Bill, The Kick, The Philanthropist. Si Maksiar ya. Nah, pokoknya yang si Maksiar geng itu. Aku ngerasa kayak anjay, keren banget, Bray gitu. Bisa. Tapi tuh aku tuh sebenarnya aku deg-degan sih, kayak nggak tahu bisa ngikutin flow-nya dia kayak gimana gitunya. Tapi untung teman-teman yang pernah menjadi artis atau guest star-nya itu sangat asik anjay. Tuh, waktu sama Teddy Aditya sama Fahmi gimana Oh iya, rasanya? Teddy Aditya itu Gimana terima tuh? kasih. Aku tuh sebenarnya udah dari lama kan ngefans sama Kak Teddy Aditya. Oh my god. Wis. Terus. Itu karena sebenarnya aku ngefans tuh gara-gara dikenalin sama mantanku. Hah, serius? Jadi I know his song actually cause my ex. So you put him to in. No, I just Jangan pernah menaruh seorang di lagu, bro. no, I'm not put him my ex to Kak Teddy Aditya. Cuman kayak Kak Teddy itu mengingatkan aku sama mantanku gitu. Jadi mukanya kamu beda sama Teddy mukanya. Enggak. Mantanku ngefans banget gitu. Oh. Gitu. Jadi kayak Gimana tuh waktu setelah itu? aku ngupload gitu, komen baik. Anjay. Yang mana? Terus CLBK nggak? Ci? Enggak lah. Jadi Ya, kayak banget tapi ya. Cek. aku mengesampingkan mantanku, aku emang suka sama lagunya Kak Teddy yang Tell Me Everything About You. Just you, everything about you. Ya gitu sih. Udah sih, kalau dari aku. Dan aku juga apresiasi banget sama Cia. Beneran kayak project pertamaannya Cia adalah si Maksiar dan itu sustain sampai 1 tahun ya, 12 volume. Iya. Mei. Itu 8 sampai 10 kamu selalu datang ya, Cia? Iya nggak sih? Dari awal aku cuma absen tuh 2 atau 3 kali gitu. Gila, asli. Jadi buat si Terus kemarin Maksiar, akhirnya ketemu sama siapa? siapa ya? Kemarin waktu di volume 12 ketemu sama siapa? Siapa? Oh, Sheila on Seven, Pak Duta Dem. Itu sebuah pencapaianku cuy. Ketemu Pak Duta di sini Maksiar. Duta nih. Kemarin kita DSP itu jadi media partnernya Seven waktu tour tour di Jawa Barat. Oh ya. dari Oh awal. yang kamu
nggak sih Gani ya? Betul. Bener-bener. Dari awal Kameramennya guys. benar-benar udah yang Kita nggak expect kalau Silent Tour kita menjadi media partnernya. Betul, harus Tapi yang memang datang. pas waktu itu juga aku juga gak ada cara sih. Iya, Aku pikir kita batal kan. karena gila sih itu Hamin 3 atau Hamin 4 baru oke DSP bisa liputan. Padahal kita ngajunya beberapa bulan waktu itu ya Ram ya, waktu awal banget. Please Pak Duta yang nonton. Pak Duta tolong notis aku Pak Duta. Kayaknya mau ke Jakarta kan Big Bang Iya. Fest ya. Iya ya. Boleh tuh DSP masuk. Mudah-mudahan ya. Aduh rumahnya di Conta. Mudah-mudahan ya. Dan temanku. Oh iya. Gitu sih. Gitu. Iya, Oke. jadi keren aja Pak Duta, respect. Respect. Dan hektik kreatif untuk si Oh Pasiar. iya, hektik kreatif betul. Kita tepuk tangan hektik kreatif. Jadi Kalau nggak ada hektik kreatif kita lihatlah aku hektik, aku selalu betul. ini. Kita sebutin Ready konser simak di siar. SP waktu kita liputan terbaik. Apa? Selama 2024 liputan terbaik dengerin konser. Oh, Dari aku dulu mungkin ya. Dari aku dulu ya. Hektik kreatif kan waktu itu Hindia Tour yang di UNY, terus Carousel Hindia, terus Emerona tahun lalu, terus Sal Priadi yang konser subuh-subuh, nanti next ke A-nya yang subuh-subuh nanti aduh. Udah. Terus habis itu terbaiknya itu sih aku. Kalau Rama apa? Selama di sebelum ya liputan konser. pernah liputan konser. Yang di SCBD yang kamu yang di ini loh. Oh iya, aku Yang di bengkel kita kopi. jadi media partnernya waktu itu Yang di bengkel kopi. Iya, bengkel. Tulus sama Bilal. Space di Bengkel Space siapa? Di Jakarta, di Jakarta. ya tahu, Bengkel Space di Jakarta. Bilal. Ada Bilal sama Kahitna apa Bengkel ya? Space baru tahu. Siapa sih lupa? Tulus, Bilal sama Nadif. Oh iya. Oke, mention tadi dengerin konser terbaik kan aku udah Cia selama di DSP selain Sim Asiar. Simak. Yang terbaik Pokoknya konsernya ada Sulam Seven sama Tulus. Yang terbaik yang pernah kamu datengin. yang pernah kamu datengin. Oh, apa ini? Ini DSP jadi made part. Iya, terus kamu liputan. Oh, apa sih Liputan namanya? yang ini. Bersua, Ah, bersua. itu. Terus abis itu Terus apa habis lagi? itu udah nggak sih aku ikut? Banyak banget. LOB juga puasa-puasa. Aku sih enggak. LOB D1 kan kamu sama kamu. Oh, puasanya ya. Oh ya, enggak puasanya ya. Terus apa lagi ya? Banyak banget ya. Aku paling memorable itu sih yang bersua itu. Iya, Tulus ya 2 karena hari. ya. Ada Tulus kok. Iya, ada Tulus, ada Yura juga 2 hari Oh yang Sheila tuh, tapi waktu aku Sheila aku belum join DSP. Iya, Merona itu. Jadi Sheila sama Tulus. Ci, lanjut ke, nah ini tahun lalu juga, ini paling gila sih. 1 Januari subuh-subuh kita nonton konser. Betul. Anya gimana Nya waktu itu Nya sama aku juga Nya? Gimana Itu pengalamanmu? cukup ini sih, cukup melelahkan karena aku malamnya tanggal 3 kan New Year ada event tuh. Kenapa? Biasa lah bro, nggak usah sebutin di sini dong. Itu kan, terus habis itu jam 4 subuh itu udah jauh ke ashram dan itu apresiasi buat Gisel, dia datang dari Solo, terus habis itu ke tempat, iya dia ke tempat temennya jam 4 subuh dia ngegojek ke Saturan ke tempat. Damn bro, Shit, man. iya benar itu. Subuh-subuh ya. Menurutku keren Mas Kunto Aji, keren banget karena kayak vibes-nya tenang banget bro. Subuh-subuh, Nggak sih pagi-pagi? Kayak matahari pertama, 2020. terus agak gerimis dikit tapi udah enggak. Habis itu ya udah nonton Mas Kunto sedekat itu dan itu tuh yang memorable pertama. Terus yang kedua tuh waktu nonton Nadine dari depan banget. Iya, kita inget. Di Padma Di nggak sih? Padma. Itu. Kayak bro Nadine cantik banget doi. Nadine, notice aku Nadine. Betul. Itu sih. Lang, apa yang memorable selain yang tadi sama Mas Reza gitu sama di DSP? Live on stage. Yang memorable. Ini apa sih konser atau apa nih? Konser sama tadi live on stage yang memorable. Memorable kemarin yang terakhir yang sama Nona Sepatu Kaca itu juga termasuk memorable. Gimana tuh rasanya? Rasanya itu kan aku nge-host pertamaku sama maksudnya sama band-band lokal gitu kan. Itu kayak jadi pengalaman baru juga sih buat aku. Karena sebelumnya aku kalau nge-host yang ya udah nge-host acara gitu loh, bukan nge-host yang langsung ke band gitu loh. Gitu. Salah satu yang memorable. Terus kalau konser semua memorable sih karena yang gue datengin yang ada JKT-nya. Pernah ya. Oh kemarin yang Yang terakhir sama Kak Angga sama Rangga. Ici Angga. Ya itu salah satu yang memorable juga karena ternyata banyak ketemu teman-temanku juga di situ. Gitu sih. Banyak memorable sih di DSP. keren sih. Lang siapa? Parah. Selain yang tadi Galax tuh. Apa ya? Kalau konser juga aku cuman yang Rizky Febian. Semesta itu ya, yang baru Rizky habis produksi Febian. langsung ke sana ya. Iya betul.
yang di Kapan Bantul ya? sih? Iya, kok dibantu? Enggak dibantu. Di Gridoso. Udah sono. Karena yang di ini loh 10 tahunnya kayak Rizky Febian. Enggak kita di SP enggak ada. Bukan. Bantul mengadakan konser. Jauh banget ya Bantul. Serang. Hidup Bantul. Apa, Ra? Terus Apa? apa lagi ya? Yang produksian waktu sama Butter Hour. Seru banget kayak nemu ya enak banget. Endorse lagi dong. Soalnya enak banget. Enak banget mau lagi. Beberapa tuh yang Iya, yang Kayak gitu loh Kayak kayak. gitu. Iya, itu enak guys. Tolong endorse lagi apa jadiin saya BA juga boleh. Enggak. Penuh skandal itu. Ya udah mending ini aja. Kalau jadi band ntar kena skandal. Oke sih, mungkin itu ya. Ya. Kalian dong sekarang nyanyiin ke aku dong, nggak aku nggak ditanya. Terakhir. Oh ya, waktu Ini mungkin terakhir ya kan sekarang di tren lagi apa? Widan apa? We listen to we don't judge. Judge ya. We listen and we judge. Ya itu mungkin ya. Keluarin We judge in dulu silence. musiknya tuh. We don't listen. We judge, we don't listen. Mungkin itu sih ya. Apa yang mau disampaikan ke aku terus di SP mungkin ada di 2025 masih pengen stay enggak atau gimana tuh buat teman-teman. We listen, we don't judge. Sebenarnya kesel banget kalau di assign tapi dikasihnya link Instagram. Materi link Instagram itu benci banget coy. Kayak kita harus download satu-satu. Dan itu kadang tuh nggak bisa diekspor langsung ke Photoshop gitu loh. Harus diubah menjadi PNG. Itu we listen, we don't judge. Oke. Kesel banget rasanya kayak gondok banget. Cia apa we listen, we don't judge. Apa ya? Selama studi di SP. Banyak nih. Iya nih. Iya. Emang aku pernah ngapain ya sama Ci? Aduh jadi nakal deh. Aku pernah ngapain nih? apa ya? Gak ada. Ada sih. Kok malah dia yang ini pengen banget gue berkata kasar. Ini lo aja gak sih? Fahmi deh, we listen, we don't judge aja. Lu dulu deh, aku masih mikir apa ya? Apa dulu deh yang bengkok. Siapa tahu Saya akhir-akhir ini Lebaran. kan sama Farah sih. Jadi Banyak sih konten brand apa lagi ya? kemarin banget di SP Wrap. Tolong ini ya, apa ya? Ngitungin jumlah posan. Deadline-nya besok. Terus apa lagi sih? anjing dikasih besok langsung. Bukan yang itu sekarang bro. bikin apa sih? Yang film 5 top film. Nah, 5 top film deadline-nya besok juga. Terus udah lagi. Ya, emang konsepnya Roro Jonggrang. Candi. Besok jadi. Bisa jadi. Apa nih we listen, we don't judge. Oke lanjut. Apa ya? We listen, we don't We listen, we don't Sejujurnya judge. aku juga apresiasi sama Lang ya. Maksudnya Lang itu selama produksi di DSP belum pernah absen deh menurutku. Iya gak sih? Kita ketemu waktu belum. Produksi ini belum pernah ya. Belum. Yang absen tuh yang kayak konser-konser gitu. Apa tuh? We listen, we don't judge apa ya? Selama produksi. Oh agak kesel karena kemarin waktu Prambanan Jazz nggak ke plotting karena itu ada JKT. Nah itu ada itu Prambanan aku nonton Dewan. itu, cantik banget. Tuh kan. Itu aku sama tuh. Sama sama Gani. Soalnya di hari pertama itu ada Nadine dan aku sudah dengan Nadine waktu itu dan ya itu salah satu. Kan we don't judge. Oh ya, Itu sih. Apa lagi? Apa lagi? Itu doang. Apa ya? Ya jatuh tuh. Apa sih itu? Udah sih kayaknya. Udah. Lanjut. Ntar lagi deh. Rama apa? We listen, we don't judge. Cia dulu deh. Cia apa Ci? Dulu deh. Sebutkan konflikmu. Iya apa tuh? Sebenarnya aku agak sebel ya kalau misal ada tempat produksi yang agak jauh gitu loh. Terus pagi-pagi kayak anjing lah, siapa mau bangun pagi anjing. Ini udah di tengah-tengah loh di UGM loh ini padahal loh. Besok Iya, kalau kita maksudnya kalau ada tempat yang lain gitu loh kayak di Conca terus Maguwo. Udah dengar deh mau bangun ruko ya? Hah, baru kudu. Di ruko kan kita. Besok dibantu. Najis dibantu, tolong. Amin. Kayak gitu. Itu sih Gitu aja sih. palingnya. Ntar kalau ada nambah. Apa tuh? Lanjut. Apa tuh? Kalau udah pernah ngomongin. We listen, we don't judge. Mana progres itu apa? Apa sih yang di awal tuh? Progres apa yang di awal? Yang rencana mau bikin apa tuh? Film
Oh, Nah tuh mana nih? Diketawain. Kabarnya mana ya ini ya? Oh, Kagak ada kayaknya. Lagi tambahin. We listen, we don't judge. Mana ini kita ini apa nama katanya mau makrab. Oh iya, mana makrabnya ini? We listen, we don't judge, gak usah makrab, kita gak akrab anjing. Iya. Mudah-mudahan ya kita dapat bikin beneran dengerin sebentar the movie atau nanti. Oke, coba. Terakhir apa? We listen, we don't judge. Sebenarnya gue bukan orang yang suka memorable keinget-inget masalah ya, tapi akhir-akhir ini sih. Cuma karena gue lagi magang atau di Jakarta, kadang kalau mau produksiin tuh dia nanya, tapi nanyanya kayak yang dalam hati ngebatin lu datang dong gitu. Kan tiketnya gak murah ya. Tolong banget nih sponsor masuk dong. Tapi so far gue senang Oke, itu doang paling. Iya, betul. Maaf ya Rama, mudah-mudahan besok KAI bisa promosi sini aja. Amin. Kayak akses tolong akses ya. Itu doang Apa? kan yang kemarin ada nggak? Nggak, gue orangnya bukan orang yang ingin exposure. Karena exposure Oh, beda segmen sendiri nambah ini. Kalau gue ngomong banyak. Terakhir. We don't just di selama waktu di Pansip waktu handle exposure. Kamu tahu sendiri kan bagaimana kita. Ya, jadi selama di exposure itu kita ngejar-ngejar deadline yang dimana dimintanya besok. Sama lah kayak anak-anak lain kita ngumpul sekarang minta konklusinya di saat itu kan gimana ya? Padahal tapi ya udahlah, tapi so far good. Nah, mending minum dulu. Ya, aku nggak sih, aku pengen bidon tapi nggak ada sih. Apa? Bidon apa? Listen. Kita Kalau aku sih sejujurnya. jujur setelah kamu ngomong kita tutup telinga. Sejujurnya kalau dari aku masalah di DSP nggak ada, maksudnya aku masih bisa handle, maksudnya ya udahlah hal yang wajar kayak di red doang nggak dibalas kayak ya udah biasa gitu. Lah kan centang birumu kau matiin. Iya sih, maksudnya aku tuh kadang Ya kan mijat Iya. nggak ada yang respon kayak iya kak gitu kayak ya udahlah, tapi ya itu asal teman-teman datang fisiknya datang sini aku udah terima kasih. Cuma aku ada we listen we don't just edisi media aja sih. Media apa tuh? Kadang kesel banget, kita beneran yang produksi, kita beneran yang edit beneran, nggak comot repost postingan orang, tapi susah engagementnya, sedangkan ada nih media yang Oke. repost doang. Setelah ini balik. aja guys. Oke, Itu sih itu struggle banget. Itu kayak kesel sih, struggle-nya itu doang sih paling. Katanya nggak mention. Ih nggak mention kan maksudnya. Maksudnya kayak ada media yang repost doang kayak Kan sorry nih ya, gue nggak ngomong ya. Aku juga lah. Ya dong. we listen we don't Nggak judge. tahu siapa sih. Iya, nggak We tahu listen sih. we don't judge. Oh, ini penutup nggak sih pertanyaan untuk Kak Angga? Apa? Gimana Kak perasaannya selama di DSP? Aduh. Gak ada yang bikin. Gantian. Kita tetap harus ditanyain dong, Bro. Oke, sejujurnya seneng karena maksudnya DSP salah satu jadi pengalihanku kalau misalnya pekerjaanku lagi berat, masih lagi banyak masalah. Jadi kayak senang-senangnya tuh di sini gitu loh. Maksudnya aku tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk bisa nonton konser, tapi aku bisa ngajak teman-teman senang-senang. Sama yang itu ya? Tuh kan? Enggak, itu sih. Sama yang UNY. Tapi ya senang-senang aja sih. Mudah-mudahan. Kita kerja tapi juga fun. Nah, betul. Betul sih. Sama yang ini guys. Enggak ada. Bohong guys, bohong. Bohong, enggak ada. Oke. Closing statement. Closing statement. DSP Prep 2024 tuh apa? Mudah-mudahan terus grow up dan bertahan sampai 2025 sih. Habis itu 2024. Dapat duit sih minimal. Itu doang sih tadi. Itu sih. Dari belakang itu Dari teman-teman mungkin terakhir sebelum penutupan dengerin sebentar Web 2024 karena kita udah nge-spill semuanya. Apa nih harapan di 2025 nanti? Dapat bayaran. Iya. Amin. Sponsor masuk. Kayak rokok waktu itu kayak mau masuk. Sponsor masuk. Rokok. Vape masuk dong vape. Rokok. Aman. Kita harus ada Kopi gua ada boleh gua. kopi. Rokok boleh rokok. Utamakan kopi dan rokok sih. Betul. Ya, benar. Kita Kopi. juga mau mention juga ya makasih buat mas-mas kosan podcast ya nggak sih? Yes. Mas MMK. MMK Keren banget. jadi gacor karena mereka kalau Benar. Thank you banget buat Mas Kosan, kayaknya so far nih kayaknya ngebantu kita juga kan. betul. Hampir kurasinya kayak setiap segmen filter 43 episode tuh hampir ada dia. 11 episodenya itu kolaborasi sama mas kosan podcast. Oke, thank you banget. Boleh banget dicek juga Instagram mereka sama podcast mereka juga. Mas kosan podcast Oke, aku udah sih. dari Dari aku. Elang. Jangan lupa daftar guys.
Oh iya, iya. Promosikan gue baik. Nah ini maksudnya. Daftar apa itu? Daftar apa tuh? Nah ini. Oh iya. Oh iya, benar-benar. Kita oprek batch baru. Kita batch 4 2025 mudah-mudahan nanti bisa Nanti ketemu Cia bakal digoreng. goreng. Dia unsensor. Enggak anjir. Lanjut. Cia apa Cia? Siapa dulu? Cia. Dia dulu aja. Parah. Apa ini? Itu kesan-pesan. Apa 2025 nih? Apa harapannya? Bisnisnya Harapan 2025. Iya lagi. Semoga nanti juga dapat teman-teman yang asik juga yang dari oprekan itu dan yang serius. Udah, next. Anya nih, tau gak sih gara-gara kita oprek gara-gara siapa ya? gara-gara aku. Kenapa? Dari teman-teman, terima kasih banget dari DSP 1 tahunnya. Gak boleh. Terima kasih teman-teman 1 tahunnya. 1 tahunnya di DSP. Terima kasih ya teman-teman. Jadi kita habis ini kita batch 1 mau. Berdiri. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Kita Kita graduation jadi kayak oh my god kayak terima kasih untuk kebersamaan kita selama 1 tahun ya. Ini nggak nyangka secepat ini. Iya nggak nyangka selama ini. Oh iya selama ini. Betul. Jadi ya terima kasih semoga semakin gacor. Mantap. Terima kasih. Ya buat yang baik-baik aja lah. Semoga 2025 kita tambah kaya. Amin. Putra dan Roh Kudus. Oke. Jadi semakin rajin beribadah dan juga mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Amin. Apa stop FBB? Stop FBB. Mending ini. iya itu. Mana? Gitu. Mudah-mudahan dapat jodoh di DSP ya, karena ada yang Enggak cinlok. sih najis. Gak mau udah punya jodoh sendiri. Ada yang cinlok tau di DSP. Ada, pokoknya ada my deh. God. Kalau ketemu kayak ada, pokoknya ada, udah ada. Ada, udah ada. Ada. Bukan ada. Ada yang cinlok, ada yang cinlok nggak sih Far? Ini 3 bulan gue tinggal magang, gue ketahuan info ini. Siapa cowok? Ada yang cinlok. Buktinya ada di HP saya. Oh dia sama siapa? Oh ini sama siapa? Gak ada. Oh sama Rangga. Siapa? Jangan menimbulkan visual kalian. Apa? Oh ya nggak datang. Siapa itu? Oke. Mau tahu gosip terbaru DSP, makanya gabung di DSP batch 5 nanti, oke? Sorry. 5. Kok jadi gitu? Oke, mungkin Jadi udah ini sold out ya teman-teman. Jadi udah sold out 1, 2. Ini udah sold out. Siapa anjing? Masih single. Instagram. Linknya nanti ada di sini. Iya. Instagramnya di sini ya. Ya udahlah, udah capek nih gue anjing siapa udahlah. dia? Mungkin kalau misalnya anak-anak Dogman yang selama ini di balik layar muncul, boleh nggak sih? Mau nggak? Apa? Iya. Nggak mau lagi. Iya dong. Datang masing-masing. Fahmi yang selama ini, Fahmi tolong ya. Jadi kalau kalian tahu Fahmi tolong ya. komposer sama editornya nih, kalau pengen tahu kalian siapa orang ini orang ini. Udah Oh, selama 1 tahun ini aku juga mau berterima kasih kepada Fahmi. Kenapa? Selalu setiap mau. Hai. Terima kasih Fahmi karena setiap mau ada produksi atau ketemu sama anak DSP, Fahmi selalu kayaknya mau bareng nggak kayak. Kok gua nggak digituin? Kok gua nggak ditawarin sih Mami? Terima kasih. Terima kasih gua juga sobat jauh. Bantul. Terima kasih sobat Bantulku. Semoga ciuman dulu. Enggak dong. Enggak dong. Cium dulu. Enggak dong. Terima kasih Fahmi. Fahmi tuh udah punya pacar. Rangga yang selama ini ngeditnya selalu gaspol, Sapin dia. Dia udah punya cewek. Oh ya, aku juga mau makasih sama Rangga loh. Kenapa Rangga? Karena udah dipinjemin celana. Makasih ya Rangga.
celana itu yang dipakai sekarang. Kok bisa? Kok bisa kalian habis ngapain? Enggak, karena waktu itu kan pelepasan KKN ya. Nah kan gue kan nggak tahu kan harus celana formal. Gue pakai celana pendek. Goblok sih. Nah terus terus ya udah dia kan deket sama tempat KKN gue kan, terus ya udah ngontak dia. So sweet. Mana udah di-set belum mukanya Rangga. Ini mukanya yang ini mukanya. Jangan dicium loh. Pakai kamera yang ini. Bisa kok nih. Gak bisa. Ini bisa. Nah. Dia yang edit dia yang pusing sendiri nanti. Tapi nggak fokus Rang. Gak apa-apa lu bergerak semua gitu. Sama yang terakhir ada Mbak Cantik. Kita seru dulu kali ya. Azza. Dia tuh salah satu juga yang talent bantu aku jadi promosinya ini. Potris, betul. Dari Terus jadi model. langsung dar. Udah naksir ya tadi? Hai dong. Oke, Dan yang lain Ini benar ya gebetan anak kecil. Keren banget. Anjir. Maaf biasa. Siapa gebetannya ngaku? Aku juga nggak tahu sih siapa. Nyeplos aja. Mantap. Kayaknya Berarti bener. Oke. Ini ya. Yang ngarang-ngarang kamera ini yang kan lain belum tahu kan? kerang. Itu. Kerang dulu. Sini kan. terima kasih kepada Gimana, Gani. Mas? Boleh nge-vlog abis ini? Wis. 1, 2, 3. Oh ya. Gacor banget ini, gacor banget. Gani termasuknya ya. Punya cewek teman-teman ya. Ya udah gitu dong. Ya udah gitu ya. Udahlah, capek yuk, sok. Beli. Mari kita tutup. Mari kita tutup. Mau sholat. Terima kasih banget buat ada lagi kagak. Oke ya. Terima kasih buat teman-teman dengerin sebentar podcast. Selain yang di frame ini ada Bila, ada Arkan, ada siapa nih? Ada Vito. Ada Vito, Ada Hafiz, Gisel, ada Hafiz. Gisel, ada Alif, ada Ardi, Hafiz, Ada Rahma, ada Lydia, Hasbi, banyak Hasbi. deh pokoknya deh. Satu RT kita. Ada Arkan udah, Arkan. ada Dede Arkan nih ya, terus siapa lagi ya? Nggak usah salting, nggak usah salting. Juga bukan hanya memberikan ini ya. Udah kelar nanti. udah. Ya udah terima kasih teman-teman udah menyimak yang agak panjang ini. Iya. Kita Terima kasih, sampai jumpa Sampai jumpa di tagline dulu dong. Kita tahun nanti depan insya Allah. Insya Allah ya. insya Allah ya. Iya. benar. Kita Mudah-mudahan dari 19 IPO ya dapat pendanaan gitu. Oh, iya. Amin. Oh sekali lagi mau terima kasih sama Wangi Kopi yang udah support kita di Terima acara kasih, produksi Wangi kali ini. Terima Kopi. kasih Wangi Kopi. Zoom dong Ram. Oke, Gak usah sungkan. terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di 2025. Mudah-mudahan nanti angkanya nambah lagi, episodenya nambah lagi, semuanya nambah lagi. Sampai jumpa di muka-muka ini. Mudah-mudahan 2025 masih ada lagi yang paling ganteng, Rama, Elang, Farah, Anya, Cia. Tagline di SP dong. Tagline di SP dong. Dengar sebentar. Belum. Dari tengah bareng-bareng. Biar aku dulu ya, nanti denger. Terima kasih dengerin sebentar Rap 2024 memori baik di dengerin sebentar podcast. Dengerin sebentar nanti juga Pak.